Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi di video tutorial atau bahkan itu bukan tutorial. Oke, kali ini aku bakal mau bahas bagaimana teman-teman semua yang nonton video ini asif tekstur realistik di dalam file 3D-nya ya, atau bisa dibilang tekstur triple A. Oke, kali ini aku mau bahas bagaimana aku mau asif tekstur di senjata ini ya. Ini nama senjatanya Spas 15 ya. Jadi untuk asif realistic tekstur pada senjata ini Spas 15, hal yang paling penting itu bukan sekedar mendapatkan scratch atau grunt sebanyak mungkin ya, tetapi memahami bagaimana material asli bekerja di dunia nyata. Sebelum mulai texturing pastinya saya biasanya mengumpulkan banyak reference terlebih dahulu, mulai dari worm metal, parker steel, oil stains, edge wear, dan juga sampai bagaimana senjata ini digunakan dan mengalami aging seiring waktu. Jadi kalau bisa dilihat teman-teman semuanya, jadi di sini tuh nggak terasa boring ya, nggak flat metal gitu aja ya. Jadi di workflow ini saya akan membahas bagaimana membangun material dari base yang clean terlebih dahulu, kemudian menambahkan roughness variation, subtle imperfection, logical wear, dan storytelling supaya tekstur terasa lebih believable dan tidak terlihat prosedural atau terlalu bergantung pada smart material default. Karena dalam realistic texturing, detail kecil seperti perubahan roughness, bekas sentuhan tangan, oil smudge, dan micro scratch seringkali jauh lebih penting dibanding warna itu sendiri. Oh iya, teman-teman, tahapan utama biar bisa save kerealistikan itu yang jelas ya, yang pastinya itu resolusi di dalam tekstur setnya, teman-teman. Semakin besar, jelas semakin bagus resolusi dalam tekstur setnya atau resolusi di dalam teksturnya. Di sini aku pakai 4K ya. Kenapa kok di sini nggak ada sembah? Karena aku baru nyelesain ini doang. Nggak belum ke yang lain. Ini by the way aku udah ngerjain selama berapa ya? 3 mingguan. Tapi di sela-sela waktu aja. Oke, kita lanjut referensi ya. Aku bakal di sini bahas referensi ya. Kalau semisalnya teman-teman mau tekstur yang realistik, teman-teman itu harus harus banget ya mengamati referensi yang paling penting. Yang paling pertama itu bukan dari teksturnya dulu atau apanya dulu, atau teman-teman bisa langsung eh, langsung ngebuat layer baru, langsung trial error gitu. Jangan, lebih baik teman-teman itu mengamati dulu apa yang mau dibuat, apa yang mau dilakukan. Contohnya ini, karena referensku itu sedikit, bisa dibilang sedikit, bisa dibilang banyak juga sih. Tapi ini jujur masih sedikit sekali ya. Karena emang Smash 15 itu masih jarang. Atau memang masih prototyping tapi nggak di, ya pokoknya gitulah ya teman-teman. Nah, karena aku bingung mau tekstur yang mana dan aku ngecek-ngecek referensinya, by the way aku nggak suka material yang terlihat flat gitu aja ya, ya yang kalau bisa dibilang itu overdose ya, atau over effect gitu kali ya. Jadi aku tuh tekstur yang ini by the way teman-teman. Nah, yang jelas aku tuh mau shift setidaknya itu mirip sama yang pengen ku buat, walaupun gak benar-benar 100% sama ya. Jadi teman-teman juga harus mengamati di dalam tekstur itu isinya ada apa aja. Contohnya tadi stain, gloss,
dan efek-efek yang sering kesentuh dengan tangan dan yang lain-lain ya. Dan ada efek-efek las-lasan yang mungkin maybe. Nah, jadi teman-teman di sini tuh harus mengamati referensinya itu, karena atensi di dalam detail itu sangatlah penting ya teman-teman. Jadi saranku jangan asal buat dan asal jadi. Jadi teman-teman harus buat yang bagus, buat yang keren, walaupun memakan banyak waktu atau capek atau melelahkan. Tapi percayalah hasilnya itu pasti ada hasilnya sih. Jadi itu dia teman-teman. Jadi sebelum teman-teman eh, apa namanya langsung praktek, lebih baik mengamati dalam teksturnya itu tersendiri. Karena apa? Contohnya ada di dalam metal ini. Metal ini itu by the way nama metal yaitu galvanize. Galvanis. Jadi teman-teman tuh bisa cek material yang mau dipakai di dalam file 3D-nya itu apa dulu, karena itu sangat penting teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masang plat baja di sini ya, itu kemungkinan jadi-jadi aja, tapi nggak masuk akal atau nggak make sense lah. Jadi di dalam galvanis ini ada beberapa lapisan. Kalau misalnya aku pengen kubet ini, yang pertama ya galvanisnya itu. Jadi di sini tuh ada segitiga rules di dalam tekstur. Contohnya ada galvanis ini. Base-nya galvanis, di atasnya pine, di atasnya grunge atau damage, di atasnya lagi dust, di atasnya lagi stain. G, P, damage, dust, stain. Jadi segitiga rules ini itu perlu banget dia asif di dalam tekstur realistik ya teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari file 3D ku atau Substance Painter ku, di sini tuh ada layer-layer. Jadi manajemen managing layer itu penting banget juga ya teman-teman ya. Di sini tuh banyak banyak folder-folder ya. Jadi di sini tuh nggak cuman asal-asal buat. Soal apa? Nanti kalau misalnya teman-teman mau ngedit-ngedit itu gampang. Nah, jadi itu dia. Dan satu lagi teman-teman, kalau semisalnya teman-teman itu mempunyai referensinya ada di dunia nyata, itu lebih baik. Contohnya seperti yang kupunya saat ini. Oke, ini dia contohnya teman-teman. Misalnya kalau teman-teman mau texturing atau mau achieve kerealistisan ya, mau nggak mau teman-teman harus punya referensi di dunia nyatanya. Ya, contohnya aku di sini punya metal. Jadi teman-teman bisa mengamati referensi yang sudah ada di dunia nyata. Daripada kita mengandalkan gambar, lebih baik kalau misalnya teman-teman sudah punya referensinya yang sudah ada di dunia nyatanya. Contohnya yang besi seperti ini. Jadi kita tuh bisa mengamati secara detail atau enggak secara close up. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan, di sini tuh dia ada BAM. Nah, BAM ini dihasilkan oleh apa? Biasanya dihasilkan oleh korosi atau enggak tekanan panas yang lebih tinggi. Nah, ini aku dapat plat besi ini dari bekas potongan itu ya, tangga kalau nggak salah dah. Jadi kenapa di sini bisa ada warna hitam-hitam seperti ini? Ini bekas gerindaan dan juga ada bekas pembakaran dari panasnya gerinda itu. Jadi dia tuh memanas. Nah, jadi itu dia teman-teman. Dan juga di sini aku punya contoh
plastik. Nah, di sini nggak kelihatan ya. Di sini tuh ada contoh plastik. Nah, kalau misalnya teman-teman punya referensi di dunia nyata, jadi plastik ini, misalnya teman-teman mau teksturin plastik, biar nggak boring, daripada kita mengandalkan gambar saja, lebih baik teman-teman mempunyai referensi yang sudah ada di dunia nyata. Contohnya plastik yang meleleh ini, atau enggak damage, atau enggak rusak seperti ini. Nah, di plastik ini itu ada noda-noda kuning, ada debu, ada bekas oli. Aduh. Jadi itu dia tips mengachieve tekstur realistik. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi di PC. Oke, kita lanjut lagi. Kita bahas satu. Contohnya di sini, teman-teman. Di sini ada base. Base ini isinya apa aja? Aku matikan semuanya dulu. Nah, di base ini itu ada base materialnya, yaitu warna coklat grounds atau apa ya bisa dibilangnya ya, coklat aja lah gitu kali ya. Nah, di sini itu isinya diffuse, specular, glossiness. Oh iya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di sini memakai shadernya itu metallic glossiness ya, itu sama aja ya by the way. Di sini by the way aku pakai specular glossiness ya. Di sini bukan base color atau metallic ya, atau roughness ya, tapi sama aja, tetap aja konsepnya sama. Bedanya kalau di spec gloss ini specular itu bisa di setting-setting, atau metallicnya itu bisa di setting-setting. Nah, jadi di sini ada diffuse, specular, glossiness, diffuse, specular, glossiness, standar aja. Lalu di sini ada spekularnya buat ngasih variasinya. Di sini ada color variation. Nah, di sini aku tuh pakai beberapa warna ya, biar nggak boring lah ya. Soalnya kalau misalnya diperhatikan teman-teman di sini, kalau teman-teman geser ke kanan, ke kiri, ke atas, itu tuh warnanya nggak konsisten warna coklat aja teman-teman, by the way ya. Mungkin memang dari jauh nggak kelihatan ya, tapi itu percayalah menambahkan social credit kepada teman-teman semuanya. Di sini ada color ya, color variation, aku kasih blur. Nah, ini fungsinya blending mode ya. Jadi kalau teman-teman bingung blending mode apa bang, cara menggunakannya kayak gimana, teman-teman itu bisa ke website Adobe aja langsung. Jadi di sini tuh sudah dijelaskan list of blending modes ya. Normal, pass through, disable, replace, multiply, divide, inverse divide, darken, lighten, linear dot, subtract, inverse subtract, difference, exclusion, overlay, dan lain-lain ya. Jadi teman-teman bisa eksperimen aja. Jadi kalau misalnya bingung ini hasilnya kayak bagaimana, bisa cek di websitenya Adobe. Oke. Nah, di sini aku kasih perlin white. Aku kasih masking juga. Nah, biar apa? Biar aku mau achieve putih-putih atau apa bisa dibilang ya. Jadi kalau misalnya perhatikan teman-teman di sini tuh ada warna putih-putihnya gitu dia. Cuman mungkin di kasat mata atau enggak di layar nggak kelihatan mungkin, tapi itu menambah variasi di dalam teksturnya. Jadi aku kasih di curvature, 3D blur, Perlin noise, ground concrete, ngebreak dari blurnya, lalu aku multiply pakai 3D Perlin noise biar ngebreak, biar nggak terlalu prosedural ya. Nah, di sini aku pakai anchor point teman-teman. Nah, aku taruh di si layernya.
bukan di maskingan ya. Yaitu aku mau make ini perlin ya, mungkin nggak kelihatan kali ya, tapi kalau misalnya teman-teman di zoom nih ya, ada warna merahnya, birunya, hijaunya. Nah, aku taruh anchor di sini. Aku ambil maskingannya yang di bawah tadi, mask sesuai dengan namanya mask. Lalu aku kasih gradient. Nah, gradient ini untuk menghasilkan warna-warnanya ini. Ada hijaunya, birunya, merahnya. Nah, yang terakhir, aku kasih HSL perspektif. Perspektif. Jadi, kalau misalnya ini ku matikan, warnanya itu kayak apa ya, bisa dibilang ya, kayak kurang aja ya. Jadi teman-teman di sini tuh bisa di setting-setting aja kalau misalnya tone tuningannya kayak kurang gitu. Mungkin saturationnya atau lightnessnya atau bahkan hue-nya. Jadi itu dia. Jadi kalau misalnya semuanya udah kelar tapi masih kayak kurang tuningannya, bisa disetel di layer paling atasnya. Jangan lupa blending mode ya, taruh di pass through biar dia tuh turun ke bawah. Lalu weld variation, ini simple aja kali ya. Jadi biar weldingannya itu kelihatan ya. Kalau ngasih tau tuh di situ tuh ada bekas las-lasan ya. Jadi makanya aku kasih sedikit efek-efek kayak apa ya, bisa dibilang ya bekas efek las-lasan kali ya. Tapi juga ini nggak perfect amat. Kasih pen aja sederhana gitu. Biar ngebreak. Biar kalau misalnya pakai generator bisa juga. Cuman hasilnya bakal kayak kurang jelek, kurang bagus aja. Karena kan cuman di bagian weldingan aja. Tapi kalau misalnya pakai generator nanti hapusnya bakal lebih susah. Bukan lebih susah, tapi lebih lama. Aku ambil lagi anchor point seperti biasa. Ambil spekularnya, pilih noise, histogram scan. Nah, ini juga teman-teman semuanya. Ini juga perlu filter, ini perlu dipahami juga dan fungsi-fungsinya untuk apa aja ya. Dan juga balik lagi bisa cek aja di websitenya Adobe Substance Painter. Jadi itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Aku ke variasinya. Ini mungkin agak sedikit lemot ya. Nah, biar nggak boring, coba aku tutup semuanya ya. Nah, di sini tuh ada black white. Coba kita cek lagi referensi yang tadi. Nah, aku mau asif dari si hitam-hitam ini. Nah, di sini tuh ada black white ya, atau apalah ya, kotor lah intinya gitu ya. Ada bekas oli mungkin. Aku pun nggak tahu ya bekas apa ya, atau bekas gosong gitu. Ya aku ngikutin dari referensinya aja. Nah, ini dia. Black white, isinya grunge dan juga pen biar nge-break dari grunge-nya itu. Biar sedikit ada variasi ya. Lalu di sini tambahkan variasi purple atau ungu ya. Soalnya kalau misalnya kita lihat lagi di referensinya, dia itu ada warna ungu-ungunya gitu teman-teman. Nah, dia tuh kayak kalau misalnya di mataku ini ada di sini tuh ada warna ungu tuh bekas oli-oli gimana gitu. Ya sesuai dengan referensi aja. Nah, di sini diffuse aku kasih warna ungu, specular aku kasih warna hitam. Jadi itu ada warna ungunya gitu ya. Aku kasih yellowish biar ada sedikit variasi lagi ya, namanya juga variasi ya. Kasih pakai brush sederhana aja, lalu stain yang tadi aku bilang juga kan stain. Nah, stain bekas-bekas kotoran seperti ini atau ini yang lebih tajamnya, atau hitam-hitam ini kasih stain ya.
Edgeware biar nggak 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 capek ya. Aku kasih custom grants, grand stroke dirty. Jangan lupa dinyalain use custom grants-nya. Aku break lagi pakai MRZ MPV3 stain. Ini by the way beli ya teman-teman. Ini bukan bawaan dari Substance Painter-nya. Ini grants. Tapi kalau misalnya teman-teman kalau misalnya masih belum ada, bisa eksperimen aja bawaan dari Substance Painter-nya. Itu juga udah lumayan banyak ya. Lalu aku break lagi pakai multiply, pakai paint. Lalu aku break lagi, aku tambahin lagi biar ada sedikit variasinya pakai paint biasa. Itu aja teman-teman variasinya. Nah, sekarang kita pindah ke normal. Normal. Aku pakai plastik out computer. Ini dari TWR ya, aku dapat ya. Atau kalau misalnya teman-teman pengen, ini gratis by the way. Kalau misalnya teman-teman pengen, bisa DM aja di Discord. Link Discordnya ada di bawah. Lalu aku kasih aluminium graining. Ini kalau nggak salah bawaan dari Substance Painter ya. Nah, ini biar menciptakan dari efek-efek aluminiumnya itu atau galvanisnya itu. Soalnya kita lihat lagi referensinya, dia tuh ada agak efek-efek galvanis baja atau apa ya, aku juga nggak tahu ini bahannya apa ya, tapi aku baca di ChatGPT itu baja ringan atau galvanis sih. Makanya itu di informasi sedikit sekali memang. Lalu aku kasih bump circle, ini variasi ya. Ini aku taruh di depan sini. Soalnya apa? Soalnya di sini tuh ada apa dibilang ini? Plat besi kali ya, atau bukan plat, silinder gitu, jadi apa? Ya pokoknya gitu lah ya. Aku kasih bump, metal brush. Nah, metal brush ini ada di atas nih teman-teman. Ini aku pakai bawaannya dari Substance Painternya, ini asli ya. Metal brush. Jadi aku mau bikin variasi-variasi di bagian atasnya ini. Biar biar nggak boring. Itu dia. Damage. Ini aku juga nggak tahu ya, ini mau aku taruh di mana kali, aku juga nggak tahu. Mungkin ya aku nge-tweet bentar doang, eksperimen ya. Biar ada efek-efek variasinya lagi, balik lagi. Weld stem. Nah, ini efek dari weldingannya itu tadi, atau ngeden ya, atau buatan pabriknya ya. Efek-efek marking dari pabriknya ya. Di sini aku kasih pen, blur, anchor point, level, blur, pen lagi. Biar nge-break dari semuanya. Lalu aku buat lagi sama aja kayak tadi, aku ambil grayscale anchor pen yang tadi, aku taruh di sini, lalu aku blur, lalu aku kasih level, aku kasih fill lagi. Ini fill ini dari si kopian dari si anchor point yang bawah tadi, lalu aku subtract untuk membuat efek-efek dari outernya itu. Fill, blur, kasih pen lagi biar ngebreak dari, biar keren aja gitu. Ini juga sama ya, biar ngebreak lagi. Sama aja tadi, kasih blur, kasih level, subtract lagi, copy lagi dari bawah ke atas. Ini juga sama. Ini aku mau ngebuat dari efek-efek tengah-tengahnya itu. Soalnya di dalam referensi dia itu ada ininya teman nih. Ada efek-efek ininya nih. Jadi itu dia teman-teman. Dan yang lain-lain. Sama aja sebenarnya. Lu alpha ini aku buat efek stamping dari si markingan, eh apa bisa bilang ya, fontnya kali ya, markingan dari pabrikan ya, spas font, seperti ini nama spasnya, spas, blur, level, blur lagi. Nah, jadi efeknya seperti ini. Oh ya, ini aku hapus dulu ya. Nah, jadi efeknya seperti ini nih. El Franci. Sama aja kayak tadi teman-teman.
teorinya sama. Nah, ini gagal ya. Paint, blur, level. Nah, number anchor point, fill, blur, copy lagi. Nah, ini dari bawaannya anchor point dari si Franci tadi. Fill, subtract, word, blur. Jadi dia ada efek-efek ngebam dalamnya gitu teman-teman. Oke, kita ke eng. Eng ini means anchor point ya teman-teman. Coba kita cek. Dia tuh ya efek-efek ngebamnya gitu dia. Kita ambil dari si anchor point dari si font ini, level, anchor point lagi. Buat lagi, anchor point lagi. Mask dari ngambil dari sini tadi. Aku blur, aku ambil lagi dari bawah, aku subtract, aku blur lagi. Jadi efeknya seperti ini. Lalu spekularnya teman-teman. Jadi aku tuh pengen ngasih kalau di sini tuh ada bump lah ya, kalau bisa dibilang kayak gitu ya. Di sini tuh ada bump gitu. Kalau misalnya kita geser-geser seperti ini, itu ada efek-efek bumpnessnya ya. Sama aja kayak tadi, kita ambil X, blur, warp, blur, lagi subtract, biar ada efek-efek mengkilap begitu. Dia make, nah ini dia spekular. Nah ini dia. Nah aku tuh pengen ngasih variasi dalam spekular ya. Ini biasa dihasilkan keseringan orang megang dan keseringan juga orang sudah memakai senjata ini. Makanya di sini tuh ada spek, di sini ada apa namanya, layer spek ya, ada maskingan, juga ada cloud, grunge, blur, lalu aku kasih aluminium brush. Nah ini bawaan juga dari si Substance Painternya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyari di aset browsernya, bisa diambil aja buat daripada teman-teman buat layer sendiri, karena di sini tuh sudah bisa dibilang banyak ya, apa bawaan dari itu juga udah bagus ya. Jadi base materialnya by the way, diffuse, specular, glossiness, normal yang aku pakai, high-nya nggak aku pakai. Nah di sini tuh ada banyak ya. Ini pen ini salah satu optimalisasi dalam teksturnya itu teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini ada banyak, daripada teman-teman buat layer lagi, lebih baik ngebuat layernya manual di dalam maskingannya. Jadi itu dia, nambah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyeting itu lebih gampang. Teman-teman bisa setting, contohnya mana ini, tidak ada, ini gagal. Nah ini, jadi teman-teman di sini kalau misalnya mau menghapus itu lebih mudah ya, daripada teman-teman itu membuat layer lagi. Karena apa, makin banyak layer makin nge-lag nanti PC-nya. Ya, kalau misalnya di sini kurang tipis, kurang lembut, teman-teman tuh nyetingnya langsung dari isi maskingannya aja di sini. Nah, jadi itu dia teman-teman. Tambahin semuanya. Sharpen biar lebih tajam. Kasih level juga biar lebih sedikit tajam juga. Insight. Nah, insight ini dari anchor point yang dari si bawah aluminium brushnya itu tadi. Biar dia tuh ngasih efek dari si damage-nya itu dia tadi. Di sini tuh ada warna hitam-hitamnya gitu teman-teman, kalau misalnya teman-teman ngerasain. Lagi ambil anchor point, high pass, invert, histogram, warp, perlin, fill, multiply. Outer, susah namanya outer. Berarti ini di bagian luarnya. Fill,
anchor point, aluminium brush, out mesh, histogram scan, blur, fill, subtract, dan yang lain-lain. Bam. Karena aku di sini pengen ngasih efek bam ya, biar agak sedikit ngeden gitu ya. Aku ambil aja aluminium brush yang tadi, aku taruh di high-nya. Pin ini bagian ini teman-teman ya. Ini di sini tuh ada apa ya, bisa dibilangnya metal gitu aja sih. Dan ini masih belum ku tweak ya, jadi mungkin masih jelek. Jadi di sini aku bawaan dari substance painternya juga kan, daripada ngebuat layer baru lagi kan. Jadi di sini tuh teman-teman bisa drag and drop aja daripada buat layer kan. Jadi painternya mungkin agak sedikit lebih ribet malahan ya, tapi why not, nggak masalah, boleh dicoba-coba aja. Kasih bump, anchor point biar ngasih efek-efek bumpnya. Oke, gosong. Nah ini dia. Jadi aku mau kasih variasi lagi, gosong ya, biar nggak pusing. Kasih nama gosong. Aku juga nggak tahu nih kenapa dikasih nama gosong. Itu soft, blur, hard, 3D Berlin. Kasih anchor point. Datanya ada di sini. Yellowish. Ini bagian outernya ya by the way, atau inside-nya. Dia ada sedikit bronze yellowish gitu dia. Kalau misalnya digeser-geser. Fill, aku ambil dari si anchor point yang bawah. Ini datanya, histogram scan, dan yang lain-lain. Close work. Nah ini agak simple ya. Ini gloss aja sih sebenarnya. Biar ngasih tahu tuh kalau di situ tuh ada bekas-bekas oli kali ya. Mungkin nggak kelihatan kan? Nah, ini dia bekas-bekas olinya. Ya sama kayak tadi, paint. Ini grease nggak kepake ya karena aku masih nyoba-nyoba. Dan nah ini juga masih nyoba-nyoba ya, karena balik lagi belum selesai. Kita coba cek nanti di video selanjutnya, mungkin kita bahas semuanya ya sampai full, kita breakdown seperti VSS kemarin mungkin kali ya, atau pakai narasi kali. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Tips dan trik mungkin cara shift dalam tekstur. Balik lagi ya, perbanyak referensi, perbanyak breakdown materialnya ya. Itu aja mungkin kali ya. Oke, kalau misalnya video ini bermanfaat atau berguna, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke grup keluarga kalian. Oke, sampai jumpa, ketemu di video tutorial lainnya. Oke, makasih teman-teman semuanya yang udah nonton. Thank you.